Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, ghurran muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah yang saya hormati dan saya muliakan, pada kesempatan yang sangat baik ini mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmatnya yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, sehingga lisan kita, lidah kita, mulut kita tidak mampu menyebutkan satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan selalu diberikan nikmat-nikmat yang lain, nikmat-nikmat yang belum pernah diberikan kepada kita. Kita syukuri nikmat itu dengan sebenar-benarnya, kita syukuri nikmat itu dengan sesungguhnya. Yang kedua, kita bersalat pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah yang saya hormati dan saya muliakan, baiklah kita berbicara tentang cabang iman yang kelima adalah al-imanu bi pana'il alamid dunyawiyyi wal uluwiyyi. Al-imanu bi pana'il alamid dunyawiyyi al-uluwi was-sufla. Itu beriman, percaya, meyakini akan rusaknya alam dunia ini, baik yang tinggi maupun yang rendah. Yang dimaksud dengan beriman dengan rusaknya alam dunia ini, hancurnya dunia ini pada saat hari kiamat nanti, yaitu yang ada yang tinggi di alam jagat raya ini seperti langit, itu Allah akan hancurkan, Allah akan lipat. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma natwis samaa katayyi sijil lil kutub. Pada hari itu kami lipat langit itu seperti melipatnya kitab, seperti melipatnya buku. Pada hari itu yauma natwis samaa katayyi sijil lil kutub, kata Allah. Pada hari itu kata Allah, kami akan lipat langit yang 7 lapis itu seperti kami melipat buku, seperti kami melipat kertas. Sedangkan yang dimaksud dengan ad-dunyawi al-sufla, yaitu yang ada di bumi ini, hancurnya bangunan-bangunan, hancurnya laut, air laut masuk ke darat, pohon-pohon, gunung-gunung dan lain sebagainya akan hancur. Wa bil yaumil akhir mastama alaihi minal jazaa'i wal hisab. Yang disebut hari itu namanya hari akhir, hari kiamat. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila Allah Subhanahu wa taala menggoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi itu, alam jagat raya itu mengeluarkan segala isi perutnya semua. Wa qala al insanu ma laha, manusia pada saat itu bertanya, gerangan apa yang terjadi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Bahwasanya Tuhanmu telah memberikan wahyu, telah memberikan perintah akan hancurnya alam jagat raya ini, akan hancurnya dunia ini, akan datangnya hari kiamat. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah yang saya hormati dan saya muliakan, itulah yang disebut dengan hari akhir. Apa itu? Mastama alaihi,
Yaitu sesuatu yang mengandung, yang meliputi atasnya hari kiamat itu daripada balasan. Balasan kebaikan akan dibalas, pekerjaan yang baik akan dibalas dengan kebaikan. Pekerjaan yang buruk akan dibalas dengan keburukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik sebesar biji sawi, pasti dia akan melihatnya. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan perbuatan buruk sebesar biji sawi, pasti ia akan melihatnya. Itulah yang disebut yaumil jaza, hari pembalasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amaliyah manusia itu baik, maka baiklah balasan dari Allah. Sebaliknya, kalau amaliyah manusia itu buruk, maka azab Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang yang melakukan keburukan. Wal hisaba, dan hari hisab, yaitu hari perhitungan. Segala pekerjaan kita di dunia ini, sejak kita akil balik, akan dihisab oleh Allah. Maka kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab dengan hisab yang mudah, dengan hisab yang gampang, dengan hisab yang tidak berat. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab, dengan perhitungan yang mudah, yang gampang, yang tidak berat, ya Allah. Wal mizana, dan di hari akhir itu nanti akan ada yang namanya mizan. Apa itu mizan? Timbangan. Timbangan siapa? Timbangan amaliyah manusia yang ada di dunia ini. Ada satu cerita ketika Nabi Allah Daud alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, saya bertanya kepada engkau. Kata Allah, apa yang kamu tanyakan kepadaku, hai Daud? Saya ingin melihat timbangan, saya ingin melihat mizan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam pergi ke suatu tempat, di mana tempat itu diperlihatkan oleh Allah akan mizan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu ada di masyrik, yang satu lagi ada di maghrib. Begitu panjangnya, begitu luar biasanya mizan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Allah Daud alaihi salam melihat mizan itu, lalu fakharra raki'an sajidan. Nabi Allah Daud alaihissalam langsung tersungkur, jatuh, dan bersujud minta ampun, minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala karena sudah keterlaluan meminta sesuatu yang bukan menjadi haknya. Lalu begitu siuman Nabi Allah Daud alaihissalam, begitu sadar Nabi Allah Daud dari pingsannya, Nabi Daud bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, siapa yang akan memenuhi timbangan tersebut? Siapa yang akan memenuhi timbangan yang begitu besar? Siapa yang akan bisa memenuhi timbangan yang begitu luar biasa? Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan Nabi Allah Daud alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti akan datang di akhir zaman satu umatku, di mana orang itu membaca satu kali kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu kali dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka akan memenuhi timbangan tersebut. Hanya satu kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan terpenuhilah timbangan tersebut. Timbangan yang dimiliki oleh Allah, mizan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nanti pada hari akhir itu akan ada yang namanya sirat, jembatan siratal mustaqim. Nanti kita akan bahas tersendiri tentang sirat ini, di mana sirat itu lebih halus dari rambut, wa haddu minas suyub, dan lebih tajam daripada pedang. Itu dipersilahkan kepada seluruh umat untuk melewati, mulai Nabi Allah Adam alaihissalam sampai akhir zaman nanti,
akan melalui yang namanya as-sirat al-mustaqim. Dan selanjutnya nanti akan ada yang namanya al-jannah wal jannah wan nar. Ada surga dan ada neraka. Surga diperuntukkan untuk orang-orang yang melakukan amal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, yang berbuat kebenaran, yang tidak melanggar aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mematuhi syariat dan ajaran Allah. Dia lakukan dengan yakin, dia lakukan dengan ikhlas, dia lakukan dengan khusyuk, maka orang-orang itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ada yang namanya wan-nar, yaitu api neraka. Api neraka itu untuk siapa? Orang-orang yang membangkang Allah dan Rasulnya, orang-orang yang tidak takut kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang senantiasa melanggar perintah dan hukum Allah Subhanahu wa taala, yang tidak memakai hukum dan syariat ajaran Allah dan Rasulnya. Mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah yang saya muliakan, saya kira cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.